Siapa yang melukai Jokowi? Asuo. Wedhus kok mendukung paslon. Mbah Butet. Pak Jokowi ini seorang kepala negara loh. Kok sampai sebegitunya? Asuo. Ini namanya si Butet. Dia seorang sastrawan, budayawan. Tetapi sastrawan, budayawan, kok mulutnya kotor sekali ya? Kelantur lambe niki kelantur jabang bayi ladalah eling umur Pak sampean niki pun sepuh. Kalau kita memilih pemimpin, apa saja mesti diperhatikan. Lihat fisiknya, surahnya. Mampu nggak dia menjadi pemimpin? Kuat nggak dia? Jangan orang udah stroke, ngurus diri aja susah, mengurus bangsa. Kenapa Pak Prabowo lebih baik daripada Anies dan Ganjar? Kenapa? Karena Prabowo tahu di atas langit masih ada langit. Di atas Prabowo masih ada Jokowi. Baik guys, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya guys, kalau kita lihat ya, baru-baru ini ya guys, 01 dan 03 ini memang berbeda sekali lah cara berkampanyenya ya guys. 01 ini menyerang memburukkan 02, yang 03 menyerang dan memburukkan 02. Bahkan sampai Presiden Jokowi juga kena serang ya guys. Gara-gara apa ya guys? Gara-gara Pak Jokowi ini mendukung Pak Prabowo ya. Berbeda dengan 02 ya guys. Pak Prabowo kalau kampanye ya pidato biasa-biasa, ya mungkin menyindir sedikit-sedikit aja ya guys, tipis-tipis aja tentang soal debat kemarin. Itu aja, tidak pernah Pak Prabowo menyenggol ataupun menyerang secara personal ya. Pokoknya berbeda lah ya, berbeda jauh ya. 01 ini menyerang 02, 03 ini menyerang 02. Wow, 02 nggak pernah menyerang siapa-siapa. Seperti ya, kita akan tonton video ini ya. Sayang sekali Pak Jokowi sampai diserang, dikatain, waduh macam-macam guys. Kita tonton dulu video ini sambil kita komen. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe guys. Siapa-siapa yang merasa pendukung Pak Prabowo, ayo subscribe dulu channel ini. Kita tepis hoax ataupun tepis berita-berita bohong, dan kita lawan siapa-siapa yang memburukkan Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo Gibran. Oke guys, jika sudah subscribe, terima kasih. Butet ngatain Pak Jokowi ASU dan wedhus karena dianggap melukai para banteng. Yang benar coba kita pastikan. Kalian adalah banteng-banteng ketaton. Banteng-banteng yang dilukai. Siapa yang melukai? Jokowi. Asuo. Setiap Mas Ganjar datang, lalu ada yang ngintili. Hari ini Mas Ganjar akan datang menemui kita. Kemarin sudah ada yang ngintili. Padahal sing tukang ngintil kuwi apa jenenge? Wedhus kuwi isane kudune meng ditongseng. Wedhus kok mendukung paslon. Mbah Butet. Pak Jokowi ini seorang kepala negara loh. Kok sampai sebegitunya ngatain Pak Jokowi? Hah? Memangnya Pak Jokowi ngelukai para banteng itu dengan apa? Dengan tidak mendukung Pak Ganjar kan? Coba kalau Pak Jokowi dukung Pak Ganjar, pasti Pak Jokowi akan dipuji-puji. Pak Jokowi presiden terbaik, Pak Jokowi presiden tersukses, dicintai oleh rakyat. Tapi karena Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar, ya akhirnya Pak Jokowi dijelek-jelekkan, iya kan? Pak Butet. Memangnya banteng itu tersakiti seperti apa? Hah? Seolah-olah yang tersakiti itu loyalisnya masyarakatnya, padahal yang tersakiti ya elit-elitnya, karena Pak Jokowi tidak mendukung Pak Ganjar, iya kan? Pak Butet, kalau memang kualitas capres yang Bapak dukung itu bagus dan yakin menang,
ya pasti Pak Butet tidak perlu menjatuhkan Pak Jokowi kan. Menjatuhkan Pak Jokowi ya karena memang merasa calon yang dijunjung itu bakalan kalah, iya kan? Pak Butet, ayolah, kalau mau kampanye yang sejuk, yang damai, tidak usah rusuh, tidak usah pakai kata-kata yang tidak baik, ya. Saya yakin kok Pak Ganjar kalah dan yang menang Prabowo Gibran. Asuo. Ini namanya si Butet. Dia seorang sastrawan, budayawan. Tetapi sastrawan, budayawan, kok mulutnya kotor sekali ya. Walaupun dia tidak secara langsung menghina ataupun maki presiden, tetapi setelah menyebut nama presiden, dia mengeluarkan bahasa kotor itu. Ini orang tidak mencerminkan seorang budayawan atau sastrawan loh. Tidak menjadi contoh yang baik orang ini. Kalau Anda terjun di politik, tinggalkan budayawan, sastrawan, supaya anak cucu kami tidak melihat seorang sastrawan, tetapi mulutnya model begini. Kalian tahu nggak sebelumnya dia menghina Pak Prabowo. Katanya di setiap statementnya itu jangan memilih yang tukang penculik. Nah, ketua partai Anda sejak Ibu Mega tidak bisa membuktikan Prabowo penculik, apalagi sekelas Anda, Pak Butet. Mulutnya kotor sekali ini orang. Mereka ini semacam mereka yang tersakiti, padahal mereka yang menghina presiden, mereka yang menyinyir presiden. Satu hal yang Anda tahu, Butet, orang Indonesia, kami yang cinta Jokowi, kami pilih partai PDIP dulu karena ada Pak Jokowi di situ, bukan karena semata-mata kami cinta dengan PDIP. Benar. Bukan, justru karena ada Jokowi di situ, makanya kami pilih PDIP. Nah, sekarang Anda, Pak Jokowi yang mengangkat periode PDIP, lalu Anda menghina. Emangnya Anda siapa, Butet? Itu loh maksud kami, masyarakat biasa ini. Presiden itu presiden loh, panglima tertinggi Indonesia, seenaknya Anda menghina. Ini orang untung bukan kampanye di Indonesia Timur loh. Indonesia Timur itu Pak Presiden itu sebagai orang tua kami loh, ayah kami. Mulutnya kotor sekali orang ini. Sastrawan, budayawan, tapi mulutnya tidak dijaga loh. Satu hal yang Anda ingat, Butet, Pak Jokowi semakin dihina, semakin dinyinyir, semakin dicaci maki, semakin angkat derajatnya, semakin terbang. Paham? Banteng ketaton. Wilah-wilah ketaton. Banteng yang dilukai. Pantes cocok. Siapa yang melukai? Lembu sapa? Jokowi. Gundulmu peang. Asuo. Kelantur lambe niki kelantur jabang bayi. Lah dalah eling umur, Pak. Sampean niki pun sepuh. Lah sampean lho seniman. Lah seniman apa iki omongane kok kaya ngene iki malah kalah karo aku sing iso nglawak lan iso gawe guyu wong akeh. Jabang bayi. Lah dalah Pak Butet sadar biyen jenengan niku sik bangga-banggakno Pak Jokowi, saiki kok merendahkan sampai bilang ASU. Awakmu sugih untu. Lah dalah jabang bayi, ababmu teko kene iki lho gawe aku kudu kelenger sampai malah pangucapanmu sampai ngomong ASU. Lah dalah jabang bayi, Pak Butet pilpres tahun iki to bingung aku ndaan. Akeh padha wong muncul sing keblinger, sing kos kubu sebelah ngundang Nabi Khidir, sing kok kubu sebelah ngundang malaikat Jibril. Lah iki jan-jane arepan pemilihan presiden apa nyedaki hari kiamat toh? Aku kok yo bingung sampai segitune menghalalkan segala cara untuk menang. Lah dalah apa meneh kampanye sampai ngene iki jenenge to ya iki salah alamat. Lah emange sing nyapres iki Pak Jokowi kok sampai mau serang Pak Jokowi. Lah wong calone lho ya Anies, Prabowo karo Ganjar, ya ora ana Pak Jokowi, malah sampai Pak Jokowi mau elek-elek kaya ngene iki. Jabang bayi Pak Butet. Wow, sebenarnya aku kurang ngerti ya guys bahasa aja, tapi ada sedikit-sedikit yang aku ngerti ya guys. Tetapi kasar sekali lah ya perkataan Butet ini ya. Butet ya. Waduh, cocok sekali dengan namanya ya guys, Butet.
Waduh, Butet sadarlah ya Pak Butet. Ya, Anda sudah tua ya. Baiknya jaga sopan santun, jaga mulutnya dijaga ya kan. Tapi ya begitulah cara kampanye kubu 03. Ada juga kubu 01 ya, begitu juga ya kan. Kubu 01 sama juga ya. Coba kita dengarkan dulu sedikit penggalan video ini ya guys. Kalau kita memilih pemimpin, apa saja mesti diperhatikan? Lihat fisiknya, surahnya. Mampu nggak dia menjadi pemimpin? Kuat nggak dia? Jangan orang udah stroke, ngurus diri aja susah, mengurus bangsa. Wow, di sini bisa dibilang mengata-katain Prabowo ya guys. Ya meskipun nggak sebut nama, tapi calon presiden yang dikatain ini ya memang jelas Prabowo ya, katanya jangan pilih pemimpin. Masa kalian pilih pemimpin yang stroke ya? Waduh. Ya begitulah, ini dari kubu 01. 03 pernah ya kita tahulah ya kualitas cara-cara pendukungnya itu memburukkan 02 ya guys. Waduh, semakin dihujat, semakin dihina, semakin dijatuhkan, 02 ini semakin melejit ya guys. Kita yakin pasti menang satu putaran. Kalau konsernya Pak Prabowo kan tertib, damai ya, walaupun banyak orang ya, walaupun ratusan ribu yang hadir, tertib. Tetapi kalau ya konsernya 03 ini, coba kalian lihat ya, sampai lemparan sendal ya guys. Wow, beginilah ya kualitas pendukung mereka ini, sambil saling lempar ya guys. Parah lah memang. Coba kalian lihat sandal loh, adabnya, perilakunya ini ya aku pun nggak tahu lah ya guys. Kurang beretika lah menurut saya untuk menonton konsernya. Kan parah kalau sudah saling lempar sandal ya kan guys. Waduh. Coba kalau kita lihat kalau Pak Prabowo berkampanye ya guys. Oh, mau salim ya. Oh, mantap Bapak Prabowo, sehat-sehat terus. Sedih ya. Coba lihat muka Prabowo ini. Kalau kita lihat muka Prabowo ya, mukanya memang sedih aku guys. Ikhlas, saya lihat ikhlas, tulus ya. Walaupun begitu cara jalannya, tetapi saya tulus. Saya lihat ketulusan dari muka raut muka Bapak Prabowo kita ini ya guys. Oke guys, kita berlanjut ke ada ilmuwan politik daripada Australia ya guys, yang banyak mengkaji tentang Indonesia. Nah, kalau nggak salah namanya Markus ya, panggilannya Markus. Dia mengatakan Pilpres ini sudah usai karena pemenangnya sudah jelas, Pak Prabowo. Coba kita dengar dulu penjelasan daripada abang kita ini ya guys. Pilpres ini sudah selesai, hampir dipastikan pemenangnya adalah Prabowo Subianto. Kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Markus Mitsner, seorang ilmuwan politik dari Australia yang banyak mempelajari Indonesia. Bagaimana bisa sampai kesimpulan tersebut? Mitsner menganalisis berbagai survei yang berkembang di Indonesia. Entah pakai survei manapun, yang kredibel ya, posisi Prabowo Subianto berada di angka 48% kalau pakai indikator. Di posisi kedua, Anies di angka 24% dan Ganjar Mahfud 21%. Artinya, ada jarak sekitar 20% lebih antara Prabowo Gibran dengan kontestan lainnya. Mitsner bilang, dalam pengalaman berbagai negara, ya jarak selebar itu artinya pilpresnya selesai. Kan bisa saja kalau ada 2 putaran, nanti Ganjar dan Anies bergabung, bisa kalahkan Prabowo kayak Pilkada Jakarta. Saya tambahkan argumen untuk menguatkan pernyataan Mitsner ini. Di Pilkada Jakarta, putaran pertama itu selisihnya tidak sampai 5%. Ahok Jarot sekitar 43% dan Anies Sandi sekitar 40%. Jaraknya tidak lebar. Kalau nanti misalkan Anies dan Ganjar yang lolos dan para elit itu bersedia bersatu, ada 2 hal yang perlu diingat. Yang pertama, Anies maupun Ganjar itu partai pengusungnya tidak tunggal. Mereka tentu punya pertimbangan sendiri mau merapat kemana. Kedua, dalam ilmu perilaku pemilih, apakah hal yang mudah menggeser sekitar 20% lebih suara dari satu paslon ke paslon yang lain? Apakah logis secara statistik dan empiris? Misalnya ketika Anies yang lolos, terus semua pendukung Ganjar berduyun-duyun mendukung Anies.
Ini sesuatu yang susah dipastikan. Tentu bisa, tapi apakah mungkin sesignifikan itu pergeseran suaranya? Jadi per hari ini, melihat angka-angka survei, jika tidak ada sesuatu yang luar biasa, sudah dipastikan pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Follow dan share akun ini untuk update analisis unik seputar sosial dan politik. Oke guys, ya memang benar ya, kalau kita lihat ini sudah finish sebenarnya. Pak Prabowo memang sudah menang ya guys ya. Ini apa namanya? Ya ini kata Markus ya, seorang ilmuwan politik dari Australia yang banyak mempelajari Indonesia ya guys. Ya katanya sebenarnya Pilpres ini sudah usai ya, karena pemenangnya ya adalah Prabowo ya guys. Tapi memang ya kalau misalkan ya Anies menang ya, terus kubu Ganjar mau berapat ke Anies ya, ada beberapa partai yang mengusung Pak Ganjar di situ ya, kemungkinan juga nggak semuanya akan mengusung Pak Anies ya kan, mesti ada yang lari ke Pak Prabowo ya. Tetapi meskipun ya semuanya pergi mengusung partai-partai, yang maksud saya partai-partai yang mengusung Ganjar merapat ke kubu Anies semuanya, tetapi yakin nih rakyat ada yang tidak milih Prabowo. Saya yakin masih banyak yang di pendukung PDIP ini, pendukung Pak Ganjar ini tidak suka dengan Anies. Masih banyak, saya yakin. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan Ganjar naik di putaran kedua ya guys, seandainya nih ya, seandainya putaran kedua ya, tetapi kalau saya yakin satu putaran ya kan, Ganjar yang naik putaran kedua ya, pendukung ada pengusung Anies ini, partai-partai ini ya tidak mungkin juga ya akan semua mengusung Pak Ganjar ya, mesti ada juga yang membelot juga ya, ataupun kalau iya pun semuanya ya belum tentu juga semua pendukung Anies itu akan mengusung ataupun mencoblos Ganjar ya, pasti ada yang lari ke Prabowo. Jadi ya dipastikan lah benar-benar apa yang dikatakan abang ini, kita bisa pastikan kalau Pak Prabowo ini menang satu putaran ataupun Pilpres ini sudah usai ya guys. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini ya. Tadi kita lihat Butet ya, yang ya bisa dibilang ya mengeluarkan kata-kata kotor ya, dan tadi reaksi netizen juga ketika Pak Jokowi dikata-katain ya guys. Waduh, dan ya tidak di kubu 03, tidak kubu 01, sama aja ya guys. Cara berkampanye itu waduh luar biasa lah. Untung aja lah paslon 02 ini, itu Prabowo Gibran, tidak pernah buat kayak gitu ya. Ulama-ulamanya pun tegak lurus, biasa-biasa saja, tidak memburukkan sana sini ya kan. Ya karena Pak Gibran juga, Pak Prabowo juga kan bilang kayak gitu, siapa-siapa yang menyebar hoax ataupun memfitnah ataupun membuli jangan dibalas. Ya benar ya, memang mantap lah. Jadi semakin yakin kita kalau Pak Prabowo Gibran ini menang satu putaran. Dan oke guys, itulah menurut saya guys. Kalau menurut Anda bagaimana? Silahkan letak komen di bawah. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya doakan kalian semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah kita akan jumpa lagi besok untuk buat video lagi ya guys. Jadi yuk kita mari sama-sama tepis hoax ataupun kita lawan siapa-siapa yang memburukkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.